Ada berbagai jenis tempat wisata di Pekanbaru. Satu di antaranya adalah tempat wisata sejarah dan kebudayaan, yakni museum. Museum yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman ini bernama Museum Sang Nila Utama. Tentunya, Encik Tuan Puan, Museum Sang Nila Utama ini merupakan museum daerah yang menyimpan tapak-tapak sejarah dan juga berbagai peninggalan kerajaan dahulu kala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Tuan dan Puan sekalian, kali ini Tika nak ajak Tuan dan Puan untuk berkunjung ke Museum Sang Nila Utama. Nah, kira-kira gimana keseruannya? Jom ikut Tika. Encik Tuan dan Puan, jika kita nak berkunjung ke Museum Sang Nila Utama, kita harus ikuti aturan mainnya. Mengapa? Karena Museum Sang Nila Utama dibuka pada hari Senin sampai hari Khamis. Kemudian hari Sabtu dan Minggu. Nah, sementara hari Jumaat dan hari besar museum ini ditutup. Cik Tuan Puan dan yang tak kalah pentingnya, masuk museum ini gratis, tak bayar ya. Museum Sang Nila Utama dibangun pada tahun 1984 atau 1985. Pada awal berdirinya museum ini dikenal dengan nama Museum Negeri Provinsi Riau. Museum ini diresmikan pada tanggal 9 Juli 1994 oleh Profesor Dr. Edi Setiawati yang pada masa itu menjabat sebagai Dirjen Kebudayaan Kemendikbud. Itu dia, Cik Tuan Puan. Kemudian setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2001 tentang pemerintahan daerah, maka Cik Tuan Puan, Museum Negeri Provinsi Riau berganti nama menjadi Sang Nila Utama. Tentunya Cik Tuan dan Puan bertanya, kenapa museum ini dinamakan dengan Sang Nila Utama? Ini kita cerita sikit ya. Nama Sang Nila Utama berasal dari nama seorang Pangeran Sriwijaya yang menjadi Raja Bintan dan pendiri Kerajaan Singapura pada tahun 1922 lalu. Tentunya Cik Tuan dan Puan, Riau dahulunya merupakan pusat kebudayaan dan pernah berada di puncak kejayaan sebagai kerajaan besar di Indonesia. Bentuk bangunan ini memang bergaya arsitektur rumah tradisional Melayu. Dan tentunya gedung ini terdiri dari 3 lantai. Pintu masuknya berada di lantai 2. Pada lantai tersebut, kita akan disambut oleh resepsionis yang akan mempersilahkan untuk mengisi buku tamu yang tersedia. Jadi jangan lupa tulis nama Encik Tuan dan Puan ya. Pengunjung juga akan diminta untuk menitipkan barang-barang di penitipan barang. Kemudian Cik Tuan Puan pengunjung dapatlah mengelilingi sendiri ruang museum atau guide yang ada. Di lantai 2 ini kita akan melihat bagaimana sejarah terbentuknya Provinsi Riau. Kemudian ada foto-foto tokoh masyarakat Riau. Ada Sultan Siak dan tentu saja foto mantan Gubernur Riau. Koleksi-koleksi yang dipajang di museum ada yang dipajang di dalam lemari kaca atau tanpa lemari kaca. Biasanya yang dipajang di lemari kaca tersebut, Cik Tuan Puan, adalah koleksi yang sudah lama dan perlu perawatan khusus. Tidak semua yang dipajang di museum ini koleksi asli. Ya, tentunya beberapa di antaranya merupakan replika, Cik Tuan dan Puan. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Riau, Tuan Yose Rizal mengatakan Museum Sang Nila Utama berbeda dengan museum tematik. Museum ini menyimpan berbagai macam koleksi bersejarah yang usianya sudah ribuan tahun lalu. Luar biasa ya. Koleksi terlama adalah prasasti yang berbentuk tulisan paku. Ini juga batu. Iya. Ini batu Candi Muartakus. Batu ini Candi juga lama. Muartakus. Muartakus itu kan periodisasinya abad 7, 9 atau 11. Ini kan ada huruf-huruf paku. Nah, ini juga huruf-huruf lama, bahasa sastra. Bahasa sastra. Nah, ini juga merupakan koleksi lama.
Kemudian ini kalau kita bahas soal Arab Melayu, itu kan ditandai dengan adanya prasasti tapak di Terengganu. Nah ini dia, Terengganu ini kalau replika, tapi ini menandakan bahwa Arab Melayu pertama. Yang secara Melayu. Nah ini bentuk-bentuk prasasti, ini penanda-penanda. Ya ini tua juga. Kalau ini kan hurufnya huruf paku. Kalau kita kan baca sekarang huruf Latin, huruf huruf Arab Melayu. Tapi ini huruf paku. Huruf paku. Ada Sejenis ini kayak tulisan Jawa gitu ya Pak ya? Huruf paku, bukan Huruf Jawa, paku. bukan Jawi, tapi lebih tua daripada paku. Oh iya. Ini batu Candi Murtakus. Untuk arsitektur dari museum ini seperti apa Pak? Nah, arsitekturnya museum itu di mana-mana dia bermula dari storyline, alur cerita. Nah, dia memulainya dari mana? Historika kah? Biologika? Jadi kalau historika dia mesti mulai dari sejarah. Histori, kalau dari biologika tentu dari tumbuh-tumbuhan yang bersifat biologika. Nah, tapi ini kan bermula dari sejarah. Nah, makanya kita karena kekuatan Riau pada bahasa dan sastra, maka kita memulai koleksi ini storyline dengan bahasa, dengan sastra. Ditandai dengan prasasti. Ini prasasti ini replika prasasti Kota Kapur. Jadi ada beberapa prasasti sini, ya ini Terengganu, ini Murtakus, ini Kota Kapur, dan ini prasasti tapak kaki. Dari tapak kaki Siddhartha Gautama, dulunya yang aslinya berada di pantai Pasir Putih di Pulau Tanjung Balai Karimun. Waktu itu Karimun berada masih dalam wilayah Provinsi Riau, sekarang sudah pisah. Menariknya Cik dan Puan, museum ini juga menyimpan keramik-keramik dari Cina, dari berbagai dinasti mulai dari abad ke-16 hingga abad ke-18. Replika Masjid Penyengat, replika Candi Murtakus dan Istana Siak. Tentunya di antara koleksi itu ada juga hibah dari mantan Gubernur Riau Suripto yang mencapai 300 koleksi. Kemudian Cik Tuan Puan ada juga kereta angin milik Pujangga Riau Suman HS. Jangan salah Cik Tuan Puan, Pujangga Riau Suman HS pernah membonceng Menteri Pendidikan Daud Yusuf menggunakan kereta angin saat berkunjung ke Riau. Dari pemaparan Kadis Kebudayaan Riau Bapak Yose Rizal tadi, ya Tuan Yose Rizal tadi, Tika penasaran berapa banyak sebenarnya koleksi yang terdapat di Museum Sang Nila Utama? Nantikan jawaban di segmen berikutnya. Encik Tuan dan Puan, sampai tahun 2013 lalu, Museum Daerah Riau Sang Nila Utama memiliki koleksi sebanyak 4.298 buah. Koleksi yang dipamerkan berjumlah sekitar 1.500 buah. Koleksi museum ini diklasifikasikan menjadi 10 jenis ya, yakni geologika, geografika, koleksi yang berhubungan dengan geologi dan geografi. Koleksi biologika, koleksi yang berhubungan dengan biologi, misalnya hewan yang diawetkan. Koleksi etnografika, koleksi yang berhubungan dengan suku bangsa. Kemudian ada koleksi arkeologi, koleksi yang berhubungan dengan kepurbakalaan seperti fosil, ada candi dan juga keramik. Kemudian Cik Tuan Puan beralih ke koleksi historika. Koleksi yang berhubungan dengan sejarah seperti Istana Siak ya yang berada di Kabupaten Siak. Koleksi numistika dan heraldika. Ini koleksi yang berhubungan dengan mata uang, kemudian stempel dan tanda jasa. Tak kalah itu,
itu, Cik Tuan Puan, ada lagi. Nama dia koleksi Filologika. Koleksi yang berhubungan dengan naskah kuno. Kemudian ada koleksi Keramologika. Nah, koleksi yang berhubungan dengan gerabah dan keramik. Tentunya Cik Tuan Puan ada lagi nama dia koleksi seni rupa. Ya, tahulah Cik Tuan Puan ya, koleksi ini berhubungan dengan seni lukis, kemudian seni kerajinan tangan dan seni patung. Ternyata banyak betul di Museum Sang Nila Utama. Kita tidak hanya bisa melihat replika Istana Siak, Masjid Penyengat, Candi Muara Takus. Kita bisa juga melihat replika rumah adat di Riau. Ini Rokan Hulu. Kalau kita ke Pasir Pengerean masuk sebelah kirinya, lebih kurang 40 km ke dalamnya akan ketemu istana ini. Namanya Istana Rokan. Siapa yang Raja terakhirnya tidak ada lagi. Jadi istana ini ada peninggalannya sudah berupa bangunan aja lagi. Koleksinya nampaknya sudah tidak ada lagi. Ya, istananya masih utuh. masih berdiri Masih ya Pak berdiri. ya? Kokoh. Lanjut. Lanjut ke sini kita lihat nih ya. Ini jenis tangguk zaman dulu ya. Ada jengki namanya, ada pengumpit. Pengumpit Ubi itu Manggalo, untuk apa, Pak? ubi Manggalo itu. Ubi Manggalo itu dadanya diparut Oh, di atas diparut. sini. Nah, di sini ya. Nah, diparut, nanti di atas ini. Parutnya Disampit. menggunakan itu ya Pak ya? Nah, rotan itu duri manau. Parutnya itu duri manau biasanya digunakan. Di Riau, kalau berbicara tentang Riau, rumah adat Riau itu banyak. Ini termasuk rumah adat Limas, ya. Limas. Ya, rumah Limas namanya ini. Ini biasanya di pinggir-pinggir pantai digunakan, ya, di pinggir pantai. Iya. Ada rumah Selembayung yang lambangnya begini, ini Begini, rumah iya. Selembayung. Ada rumah Selasar Jatuh Kembar, Selasar ada Jatuh rumah Kembar. Limas. Itulah yang terdapat rumah-rumah Riau. Ada lagi namanya rumah Lontik, itu daerah Kampar biasanya. Seperti Minangkabau itu Pak. Tapi dua aja, Oh, Lontik, rumah hanya Lontik. dua. Ya, gini aja. Itu biasanya di daerah Kampar rumahnya rumah Lontik ya pastinya. Kalau ini perahu dari mana Pak? Ini namanya sampan kolek, biasanya untuk lomba digunakan daerah Tanjung Pinang dulunya. Lomba Ya, sampan Menarik kolek sampan, Kambalan Pak. ya, untuk digunakan untuk lomba biasanya. Tapi sekarang sampan sekarang Masih saya ada di- lihat di Kampar itu lebih tipis gitu ya Pak ya? Macam-macam. Oh macam-macam. Kalau kita ini, kita lihat sana lagi, kita akan lihat ini, kalau kita ke Batam, dari Inhil, ini kita lihat di pulau-pulau di tengah sungai, di pinggir laut itu, kita akan menemukan rumah orang laut ya. Oh iya. Inilah rumahnya. Ini orang ini belum orang Eropa menemukan ski, orang ini udah menggunakan ini untuk menangkap kerang ya. Dia duduk di sini, kerangnya di sini. Biasanya pada air pasang surut. Dia duduk di sini. Ini ski air nih, itu Ski air Ya. yang tradisional. Dia duduk sini, kakinya sebelah, jadi Di kerangnya dayung, jatuh. untuk mendayung Iya, ya Pak ya? biasanya di lumpur ini. Ini jenis-jenis kapal, Jenis-jenis kapal kapal yang yang- digerakkan oleh Angin. Angin. Oh ya. ini yang terdapat juga di daerah kita. Dari sekian ribu koleksi itu, Cik Tuan dan Puan, ada satu benda yang unik. Apa dia? Yaitu batu siput. Beratnya tak tanggung-tanggung. Berapa Cik Tuan dan Puan? 1 ton. Luar biasa. Apa nih unik? Unik sama masterpiece ya. Ini kayu yang dimasuki zat besi sama silikon membatu dia. Ini yang disebut fosil. Oh, Umurnya diperkirakan 5 juta tahun yang lalu, zaman Pleistosen. Ditemukan di daerah Kampar, di Kampar juga, 13 Koto Kampar. Nah, di batu bersurat, benda ini ditemukan. Ditemukannya 2 pasang. Jadi di Kamparnya ditemukan 2 pasang, di sana masih ada 1 lagi di dalam air. Di sini beratnya lebih 1 ton ini. 1 ton ya Pak. Ya, Ini Ini bukan kayu, batu nih. kayu ya Pak ya? kayu. Oh kayu tapi yang sudah membatu ya Pak ya? Itu yang disebut fosil, dimasuki Fosil, zat ya. besi sama silikon membatu dia. Ini untuk pengambilannya berapa dalam dari bawah tanah Pak? Ini dalam sungai. Oh, dalam sungai. Iya, ditemukan dalam sungai. Di dalam sungai. Kemudian dibawa kemari, ini asli berarti ya Pak? Asli, original asli ini.
Benda-benda bersejarah ini dijaga dan mendapat perawatan khusus dari Dinas Kebudayaan Riau. Sebab inilah yang akan menjadi saksi bisu bagaimana perkembangan Riau mulailah dari zaman dahulu hingga saat ini. Jadi tak heran Cik Tuan dan Puan jika Museum Sang Nila Utama juga diminati wisatawan dari mancanegara, baik dari Malaysia, Amerika dan juga Jepang. Bagi masyarakat Riau, keberadaan Museum Sang Nila Utama memiliki arti yang penting. Di museum ini, pengunjung tak hanya sekedar berwisata, namun juga belajar, menggali ilmu mengenai Provinsi Riau. Nah, Cik Tuan dan Puan, bagaimana tanggapan pengunjung mengenai keberadaan Museum Sang Nila Utama ini? Nantikan jawabannya sesaat lagi. Encik Tuan dan Puan, di belakang Museum Sang Nila Utama terdapat taman mini serta pendopo yang dapat dijadikan tempat bersantai dan juga beristirahat sejenak setelah berkeliling museum. Taman ini bernama Taman Gemala. Taman ini juga sangat asri, dipenuhi oleh pepohonan yang rindang. Cantiknya. Lantas apa yang menjadi daya tarik dari Museum Sang Nila Utama ini? Baiklah, Encik dan Puan sekalian, kali ini Tika sudah bersama rombongan dari SD 171 Pekanbaru dan mau tanya-tanya nih ya Bu ya. Iya. Salah satu alasannya kenapa sih mengajak murid-murid ke sini? Kami pertama ke sini nih baru pertama kali membawa anak-anak untuk berkunjung ke sini. Tujuan kami ke sini pertama itu melihat keadaan apa sejarah yang ada di Riau. Kemudian untuk mengenal sejarah-sejarah dari kabupaten, kemudian berbagailah macam yang ada di sini. Kami ingin mengetahuinya di daerah masing-masing. Walaupun kami di sini nih berbagai macam provinsi, ada yang dari Sumatera Barat, persukuan ya beda-beda. Ingin kami di sini nih menyatukan, walaupun dari daerah luar, ingin memperkenalkan kepada masyarakat bahwa kita di sejarah Melayu ini bagaimana ya? Ada tapak-tapak sejarahnya. Iya. Ya. Dan apakah sering Ibu nih ngajak-ngajak muridnya untuk studi tour ya istilahnya kemari? Kami karena baru diresmikan juga BMR di Riau, baru pertama kali juga saya mengajak anak ke museum ini. Ini untuk kelas berapa aja biasanya? Ini kami untuk kelas 6 aja. Karena kelas bawah belum bisa kami karena masih kecil juga kecil, kan. Kalau ingin mengunjungi sini dengan orang tuanya saja. Baiklah Encik dan Puan sekalian, sekarang Tika sudah bersama siapa tadi? Afina Nur Ramadhani. Afina Nur Ramadhani. Nah, Adek ini adalah salah satu pengunjung dari museum. Nah, kira-kira ngapain sih Dek ke museum? Apa yang dicari? Supaya tahu kayak sejarah-sejarah gitu. Kan kalau belajar BMR itu kan harus tahu sejarah-sejarah. Jadi kami dibawa guru BMR biar tahu sejarah-sejarah dan nilainya tinggi gitu. Selain itu, ada nggak sih keseruannya kalau misalnya main ke museum? Serunya dapat yang nggak kita tahu jadi tahu gitu. Dari mana asal ini tahu gitu. Biasanya apa sih yang dicari kalau ke museum itu selain dari barang-barang antik atau yang lainnya? Mau lihat apa gitu? Yang mau dilihat itu kayak keris, batu, kayak baju adat, tentang nanti kerajaan-kerajaan tuh.
Tadi di dalam didampingi sama petugasnya atau enggak? Enggak, kami Memang explore sendiri ya? sendiri biar tahu gitu. Untuk kedepannya nih, pengen lagi main ke museum lagi atau enggak? Pengen. Kemana pengennya? Ke museum mana? Ya ke museum. Ya ke museum kan banyak nih, ada yang di Turki juga ada gitu. Pengen ke museum ke Korea Selatan. Wah, pecinta Korea nampaknya ya. Untuk sejarah dari Pekanbaru sendiri udah banyak tahu nggak sih di dalam? Udah tentang Pekanbaru, asal mulai Pekanbaru juga udah tahu. Bagi dunia pendidikan, keberadaan Museum Sang Nila Utama sangat penting artinya bagi siswa. Tidak hanya sekedar menggali sejarah mengenai Riau, mereka juga diwajibkan membuat laporan tugas dari apa yang mereka amati selama berada di Museum Sang Nila Utama ini. Baiklah Tuan dan Puan sekalian, kali ini Tika sudah bersama kakak-kakak dari mana nih? Dari SMA Negeri 2 Siakulo. Tujuannya ke sini mau ngapain sih Kak? Kerjaan tugas disuruh guru. Selain itu, apa sih yang mau ditengok dari Museum Sang Nila Utama? Peninggalan-peninggalan sejarah yang ada di sini. Disuruh catat. Dicatat kemudian dikumpulkan ya? Semuanya. Divideokan juga. Oh, di video Ditampilkan juga. Oh, untuk presentasi di sekolah ya. Untuk ke museum sendiri, itu sering atau memang karena tugas dari gurunya aja? Karena ada tugas. Karena ada tugas. Menurut kakak-kakak nih, museum ini sendiri sudah terawat atau belum? Sudah terawat sih Kak. Sudah terawat. Tapi Cara belum 100% lah. untuk cara supaya pengunjung tertarik mengunjungi museum ini seperti apa? Tips dari kakak-kakak deh. Kata-kata di setiap bahan tempat-tempat sejarahnya itu harus diperjelas, jadi ada juga yang kurang gitu. Jadi tugas-tugas sekolahnya lengkap lah jadi ya untuk sejarahnya. Untuk dari sekian banyak yang udah dikunjungi ya Kak ya, yang paling menarik atau yang paling unik menurut kakak itu apa sih? Kalau menurut saya ada di atas ada mata-mata uang, baru tuh ada alat-alat musik dan alat-alat zaman dulu yang belum pernah saya lihat. Ada penambahan pengetahuan nggak setelah berkunjung ke sini? Pastinya ada. Pastinya ada ya. Apapun yang diungkapkan oleh pengunjung Cik Tuan dan Puan, yang jelas keberadaan Museum Sang Nila Utama menjadi destinasi wisata edukasi dan sejarah di Provinsi Riau. Semoga keberadaan museum beserta koleksi yang ada di dalamnya tetap terpelihara dan terjaga sehingga berguna bagi generasi penerus bangsa. Nah, itu dia tadi perjalanan kita di Museum Sang Nila Utama. Semoga tayangan ini bermanfaat untuk Tuan dan Puan. Saya Atika Akmarina beserta kru pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.